Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yulius Agung Saputro. Saya berasal dari program studi ilmu olahragaan dengan NIDN 0515079002. Saat ini saya bertugas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Melalui video singkat pada kali ini saya akan menggambarkan pertemuan perkuliahan yang biasanya kami gunakan melaksanakan perkuliahan bersama mahasiswa. Untuk mata kuliah yang akan saya tampilkan pada kesempatan kali ini yaitu adalah mata kuliah dasar-dasar terapi, di mana mata kuliah dasar-dasar terapi sudah sering saya ampu dan merupakan mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya di bidang terapi cedera olahraga. Adapun mata kuliah dasar-dasar terapi dengan kode IKR 054 merupakan rumpun mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa di semester 2 dengan mata kuliah prasyarat lulus mata kuliah anatomi dan mata kuliah fisiologi dengan bobot SKS 2 teori dan 1 praktek. Deskripsi singkat dari mata kuliah dasar-dasar terapi. Mata kuliah dasar-dasar terapi merupakan mata kuliah program studi dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang pemahaman dasar-dasar terapi, khususnya terapi pada cedera olahraga. Materi pembelajaran mencakup konsep-konsep dasar terapi, peran ilmu dasar dalam mempelajari mata kuliah dasar-dasar terapi, jenis-jenis terapi yang ada dalam penanganan atau penyakit atau cedera, kemudian proses urutan asesmen penanganan cedera dan analisis penentuan jenis terapi untuk kasus cedera olahraga. Adapun beberapa CPL, capaian dari pembelajaran yang ada dalam mata kuliah dasar-dasar terapi, yaitu yang pertama, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua yaitu mahasiswa memahami kesehatan olahraga, konsep dari cedera, dan bentuk-bentuk tindakan preventif dan kuratif dalam penanganan cedera olahraga. CPL yang ketiga mampu menerapkan konsep cedera olahraga melalui proses terapi seperti analisis, pemeriksaan fisik, diagnosa, dan evaluasi, kemudian menentukan metode terapi dan evaluasinya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya sendiri, ada 5 CPMK yang bisa dipahami oleh mahasiswa. Yang pertama, CPMK pertama, mampu memahami konsep dasar dalam mempelajari mata kuliah dasar-dasar terapi. CPMK kedua, mampu memahami ilmu dasar dalam mempelajari mata kuliah dasar-dasar terapi. CPMK ketiga, mampu mengaplikasikan jenis terapi yang ada dalam penanganan cedera olahraga. CPMK keempat, mampu menganalisis cedera olahraga. CPMK kelima, mampu mengevaluasi tingkat keberhasilan dan proses penanganan cedera olahraga. Nah, sistem perkuliahan yang kami gunakan dalam pertemuan kali ini menggunakan sistem dalam jaringan dan di luar jaringan, di mana sistem perkuliahan menggunakan blended learning, di dalam jaringan menggunakan Zoom meeting, dan di luar jaringan yaitu dengan tatap muka. Pertemuan yang akan kami lakukan pada pertemuan kali ini yaitu melaksanakan perkuliahan pada pertemuan keempat dengan judul peran mata kuliah anatomi baik teori maupun praktek dalam menentukan patofisiologi cedera olahraga. Adapun sub materi dalam pertemuan keempat di sini yaitu menjelaskan organ penting penggerak tubuh baik itu tulang, otot, kemudian persendian berdasarkan fungsi dan juga manfaatnya. Tugasnya ada dalam melakukan gerak. Sub CPMK kedua
melakukan gerak anatomi tubuh berdasarkan sistem gerak berdasarkan anatomi gerak pada tubuh manusia. Sub materi yang ketiga yaitu mempelajari patofisiologi cedera olahraga itu sendiri. Selanjutnya, metode pembelajaran pada pertemuan kali ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama ceramah, kedua diskusi, ketiga inquiry, keempat resitasi, yang kelima adalah responsi. Di mana yang pertama ceramah adalah pemaparan dan pemahaman materi yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa itu. Kemudian untuk yang kedua metode diskusi adalah untuk penanaman metode belajar dengan menggunakan interaksi bersama dosen dan juga mahasiswa. Untuk metode ketiga inquiry yaitu pendekatan berpikir secara kritis dan analitis. Mahasiswa mencari jawaban dari pertanyaan yang akan diberikan oleh dosen secara mandiri. Kemudian metode resitasi dengan pemberian tugas dan dengan batasan waktu di luar mata perkuliahan dengan batasan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian metode responsi digunakan pada saat kuliah baik nanti teori maupun kuliah praktik. Metode penilaian pada perkuliahan kali ini dengan menggunakan dua metode, yaitu metode tes dan metode non-tes. Metode tes diberikan kepada mahasiswa di akhir perkuliahan, kemudian penilaian non-tes akan diberikan kepada mahasiswa selama berjalannya perkuliahan. Ketika melakukan kegiatan diskusi, memberikan pertanyaan, bertanya jawab pada materi perkuliahan yang diberikan pada dosen di perkuliahan tersebut. Media yang digunakan pada perkuliahan kali ini dengan menggunakan slide materi, menggunakan Microsoft PowerPoint. Ya, demikian gambaran singkat dari perkuliahan yang akan kami lakukan pada pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa, kemudian dapat diaplikasikan kepada masyarakat di luar perkuliahan atau menambah wawasan kepada mahasiswa dalam proses mengejar pemahaman tentang penanganan cedera olahraga melalui mata kuliah dasar-dasar terapi. Berikut adalah contoh pelaksanaan perkuliahan menggunakan Zoom meeting yang akan kami laksanakan di pertemuan keempat. Ya, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat seluruh? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Oke. Dan saat ini nanti kita akan masuk di perkuliahan sport massage ya. Nah, sport massage sendiri merupakan salah satu jenis terapi, yaitu terapi manual begitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari sport massage terkait dengan pengertiannya, fungsinya, manfaatnya di dalam dunia olahraga itu sendiri. Nah, oke, selanjutnya teman-teman di sini nanti Pak Yulus akan menyampaikan pengantar awal bahwasanya sport massage itu nanti berhubungan dengan bisa recovery, bisa untuk sport massage untuk pencegahan cedera atau untuk penanganan cedera gitu ya. Jadi masih ada hubungannya dengan perkuliahan dasar terapi, terutama nanti patofisiologi ya, tentang patofisiologi. Patofisiologi itu bagaimana sih proses terjadinya mungkin suatu cedera, kelelahan, dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti harus paham konsepnya terlebih dahulu. Saya coba untuk tampilkan untuk presentasi untuk ini ya, pertemuan hari ini. Apakah terlihat? Ya, Pak, terlihat. Oke, teman-teman, di sini Pak Julius akan menjelaskan sekilas ya
Nanti kalau misal ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang ingin lebih jelas lagi, nanti teman-teman boleh berdiskusi bersama ini. Di sini ada judul peran mata kuliah anatomi ya dalam menentukan patofisiologi. Kalau di sini saya tuliskan terlebih dahulu tentang cedera olahraga. Nanti juga bisa untuk patofisiologi kelelahan pasca olahraga dan sebagainya atau aktivitas lainnya. Nah, adapun capaian mata kuliah ya yang perlu teman-teman pahami atau teman-teman harus bisa kuasai gitu ya. Di mana mata kuliah ini teman-teman harus mampu mengingat ya peran ilmu dasar dalam mempelajari mata kuliah dasar-dasar terapi, kemudian nanti dipraktekkan di sport massage gitu ya. Dalam proses pelaksanaan terapi cedera dengan menggunakan sport massage atau mungkin dengan massage yang lainnya. Kemudian sub CPMK-nya, teman-teman nanti mampu mengidentifikasi peran mata kuliah anatomi itu sendiri dalam menentukan patofisiologi cedera. Ya, adapun indikatornya, teman-teman mampu mengidentifikasi organ-organ penting, ya, sebagai penggerak tubuh, bisa otot, tulang, kemudian persendian, di mana nanti yang berhubungan dengan massage, sport massage untuk penanganan cedera olahraga. Gitu. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenali gerak-gerak anatomi tubuh, di mana gerak-gerak anatomi tubuh tadi bisa menjadi indikator untuk teman-teman menentukan bagaimana cedera itu terjadi. Ya, yang selanjutnya mahasiswa mampu mengenali definisi cedera dan faktor cedera olahraga itu sendiri. Nah, teman-teman sudah banyak dikenalkan di awal dulu ya. Nanti kita ulang lagi. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu mengenali patofisiologi cedera. Kita contoh di sini ambil cedera lutut. Ya, di sini ada sistem gerak. Saya besarkan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, sistem gerak di sini kita lebih pahami bahwa kita sebagai hakikatnya manusia itu setiap hari itu terus bergerak ya. Entah mau aktivitas, mau tidur pun kita bergerak. Nah, sistem gerak ini sendiri didasari dari sistem organ pada manusia yang memiliki peran ya atau berperan dalam pergerakan tubuh. Kira-kira sistem gerak kita tadi apa saja? Ada yang tahu? Yang paling utama. Sistem gerak yang paling pertama adalah tubuh, Pak. Ya, tubuh. Tubuh kita bergerak gitu ya. Jadi dalam tubuh kita itu ada ini ya komponen utama. Ada tulang, otot, sendi yang memungkinkan kita bisa bergerak gitu ya. Jadi bayangkan kalau misal kita tidak punya salah satu entah itu tulang atau otot gitu ya. Ya, kemungkinan gerak kita bisa bergerak cuman mungkin terbatas gitu ya. Nah, dari tulang, otot, persendian di sini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Nanti kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, tulang ya. Oke, saya ambil beberapa fungsinya meskipun banyak ya. Tapi yang paling penting di sini ada satu, memberikan bentuk tubuh ya. Ada berbagai macam bentuk tulang dan jumlah tulang di tubuh kita itu bisa 200-an gitu ya. Jadi saling memberikan berkontribusi dari tulang kaki, kemudian tulang ekstremitas atas sampai kepala gitu ya, membentuk tubuh kita gitu ya. Bayangkan kalau misal tidak ada tulang, hanya otot saja, pasti akan aneh gitu ya. Tubuh kita tidak terbentuk. Gitu. Kemudian sebagai alat gerak pasif, nanti ini hubungannya dengan otot ya. Kalau tulang itu sebagai alat gerak pasif, kalau otot itu gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, selanjutnya ada tempat melekatnya otot. Ya. Jadi otot-otot yang ada di tubuh kita itu semua melekatnya ada di tulang. Gitu.
Yang keempat, tidak kalah penting sebagai pelindung organ vital. Ya, yang bisa kita lihat di ekstremitas atas tubuh kita nih. Ada pelindung jantung, paru-paru, kemudian ada hati, liver, atau yang lainnya, organ lainnya yang dilindungi oleh tulang rangka. Next, otot di sini ya. Ada beberapa macam ya, melakukan gerak tubuh. Ya, ini tadi ya, bekerja sama dengan tulang ya. Jadi ketika otot ingin bergerak, misal ingin melakukan gerakan fleksi pada lengan atas ya, fleksi, eh, tulangnya ikut bergerak karena ototnya menempel di tulang gitu ya. Jadi mau nggak mau tulangnya juga ikut gerak. Oke. Menjaga keseimbangan tubuh, mengatur postur, membantu proses melahirkan ya untuk yang secara khusus ya, untuk yang perempuan gitu ya. Menggunakan sistem pencernaan dan pembuangan. Ini dengan hubungannya otot-otot yang ada di dalam organ tubuh bagian dalam. Next, persendian. Ya, fungsi utamanya adalah menghubungkan antar tulang gitu ya. Jadi sifat sendi di sini nanti untuk patofisiologi itu berhubungan dengan misal cedera lutut gitu ya. Cedera lutut itu posisinya ada di lutut jelas ya. Tapi cederanya itu di bagian mana dulu? Apakah di ototnya atau apakah ada di bagian tulangnya atau di ligamennya? Nah, dari sini teman-teman nanti bisa mengklasifikasi atau mengidentifikasi lebih tepatnya cedera atau gangguan yang dialami seseorang itu ada di mana, ada di tulang apa. Misal di lutut, oh ternyata yang keganggu di tulang femurnya atau tungkai atas di bagian ujung bawah. Nah, kenapa tulangnya? Apakah retak atau apakah fraktur, patah tulang dan sebagainya? Teman-teman bisa mengidentifikasi di situ. Maka fungsi anatomi di sini nanti lebih membantu teman-teman dalam menentukan patofisiologi cedera yang dialami oleh seseorang. Nah, next di sini teman-teman sudah mempelajari istilah gerakan anatomi di semester 1 dulu ketika mata kuliah anatomi ya. Beberapa gerakan yang memungkinkan eh, ketika cedera mungkin itu bisa kita identifikasi. Ya, contoh di cedera bahu mungkin ada indikasi bahwa beberapa gerakan di bahu tidak bisa dilakukan oleh seseorang karena mengalami cedera gitu ya. Misal gerakan abduksi mengangkat bahu lengan ini ke atas gitu. Biasanya ada keterbatasan gerak karena mungkin ada nyeri dan sebagainya sehingga terganggu. Nah, nanti teman-teman bisa mengidentifikasi kenapa kok nggak bisa diangkat ke atas. Apakah cederanya ada di otot, nyerinya ada di otot, ataukah nyerinya ada di tulang. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan identifikasi dengan sentuhan ya, melihat posisi cederanya atau nyerinya ada di bagian mana. Apakah ketika disentuh di eh, otot mengalami nyeri, atau ketika kita sentuh tulangnya atau gerakan tulangnya sakit nyerinya ada di tulang seperti itu. Nah, maka dalam menentukan indikasi itu kita harus paham dulu ya terkait dengan anatomi, entah itu gerakan anatomi, sikap anatomi dan sebagainya. Pentingnya seperti itu. Ini berbagai macam gerakan yang mungkin bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi eh, tubuh seseorang mengalami cedera atau mungkin gangguan. Next. Ya, teman-teman sudah mempelajari di sini klasifikasi cedera olahraga, pengertiannya dan klasifikasinya ya. Cedera olahraga, teman-teman sudah pernah kita bahas di mana pengertiannya adalah kerusakan pada sistem muskuloskeletal ya. Tadi saya sebutkan muskuloskeletal ya. Apa saja itu ya? Masih ingat? Sandu mungkin masih ingat? Maaf Pak, lupa. Oke. Yang lainnya?
Oke, kerusakan pada sistem muskuloskeletal, ya di awal tadi sudah jelaskan. Di situ yang termasuk muskuloskeletal ada, otot, ada tulang, kemudian, ada organ yang lainnya entah itu ligamen ya. Nah, biasanya kalau misal kita mengalami cedera tidak jauh dari situ lokasi cederanya, entah itu di ototnya atau di tulangnya atau di ligamennya, begitu ya. Kemudian klasifikasinya teman-teman bisa dicek ulang. Waktu terjadi teman-teman di sini dibagi menjadi 2, ada cedera akut dan kronis ya. Ya, teman-teman sudah bisa membedakan mana yang cedera akut seperti apa, cedera kronis yang seperti apa. Penyebab, ada faktor eksogen dari luar, faktor endogen dari dalam tubuh kita sendiri. Ya, eksogen lebih ke peralatan, kemudian tempat olahraganya, fasilitas dan sebagainya. Seperti itu ya. Kalau endogen dari faktor tubuh kita, entah itu ketika terjadi kelelahan atau bentuk tubuh kita yang mungkin belum, tidak anatomi atau mungkin ada gangguan kelainan di tubuh kita dan sebagainya yang bisa menyebabkan faktor cedera gitu ya. Untuk jenis cedera banyak sekali, teman-teman sudah mempelajari di sini, dan juga mungkin teman-teman sudah memahami. Kita langsung next. Ini penjabaran dari faktor eksogen dan endogen tadi ya. Nanti kita akan bahas secara detail sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, ini cedera yang umum terjadi baik di anak-anak maupun remaja atau orang dewasa ya. Ya, di situ ada banyak jenis cedera, terutama di bagian persendian ya, persendian. Nah, hubungannya dengan tulang. Kalau misal di otot nanti itu ada beberapa jenis cedera, biasanya lebih ke kontraksi atau spasme otot gitu ya. Nanti bisa dirilis dengan stretching atau mungkin bisa menggunakan massas itu sendiri. Nah, kemudian ini apa yang terjadi saat cedera, teman-teman sudah mempelajari di situ ada pendarahan, bengkak, kemudian gangguan penyembuhan, peningkatan tekanan jaringan, nyeri dan kaku. Tanda-tanda cedera semuanya ada di sini ya. Masih ingat ada kalor, dolor, apa lagi? Kalor panas, dolor nyeri, tumor, bengkak. Yang masih ingat boleh disampaikan. Penurunan fungsi gerak, ya. Satunya, tanda merah, masih ingat? Rubor, ya. Ada tanda-tanda cedera di situ. Nah, itu sebagai indikator terjadinya cedera. Nah, kita langsung di sini, teman-teman. Kalau ada yang cedera harus bagaimana? Hubungannya nanti dengan sport massage ya, atau sport massage untuk cedera olahraga. Nah, kita masuknya di sini teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu fase rehabilitasi di sini ya. Ada beberapa fase yang dulu sempat Pak Yus sampaikan. Yang pertama paling utama adalah kontrol inflamasi dan nyeri ya di sini. Di tingkat pertama. Kemudian ketika inflamasi dan nyeri sudah mereda atau berkurang, kemudian fase 2 pemulihan mobilitas sendi. Di mana di situ kita bisa memasukkan sport massage untuk merelaksasikan otot-otot ya yang mungkin mengalami kontraksi atau spasme karena menahan rasa nyeri di sini. Sehingga sport massage bisa kita gunakan untuk mereduksi, mengurangi rasa nyeri di sini untuk proses pemulihan mobilitas sendi. Ya. Kemudian ada fase ketiga, pemulihan kekuatan. Biasanya sudah masuk program latihan. Latihannya dengan apa? Yaitu dengan latihan beban atau mungkin latihan spesifik untuk meningkatkan kekuatan pada bagian tubuh yang mengalami cedera gitu ya. Yang fase 4 pemulihan koordinasi gerak dan fase 5 ini hampir sama,
fase 4, fase 5 ini lebih ke secara keseluruhan pemulihan sudah mulai membaik. Kemudian program pemulihan juga semakin kompleks ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa mengikuti ya? Bisa, Pak. Siap. Oke, kalau bisa kita langsung ke di sini. Seperti yang Pak Yul sampaikan tadi, patofisiologi cedera olahraga itu adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi kenapa sih kok bisa terjadi cedera. Misal di sini saya contohkan cedera lutut ya. Patofisiologi nanti bisa teman-teman melihat pertama dari proses terjadinya cedera itu bagaimana. Contoh kalau misal di cedera lutut, nanti teman-teman bisa mengklarifikasi pada teman kalian atau mungkin pasien yang mengalami cedera lutut itu sendiri, prosesnya seperti apa? Kok bisa cedera? Kejadiannya bagaimana? Diawali dengan wawancara gitu ya. Karena nanti dengan wawancara, pasien akan menjawab mungkin, "Oh, terjadi cederanya itu karena saya melakukan gerakan yang terlalu over atau gerakan yang terlalu tidak semestinya pada bagian lutut." Misal gerakan pada ekstensi itu lurus ya, meluruskan lutut. Nah, karena mungkin jatuh, posisi ketika terjatuh atau landing, posisi lututnya terlalu over extension atau kakinya harusnya kalau lutut kan gini ya, lutut ada gerakan fleksi ekstensi. Atau misal ini lutut ini, ada ekstensi fleksi gitu. Nah, ini terlalu ke ekstensi gitu. Atau mungkin teman-teman kalau pernah melihat cederanya Ibrahimovic pas waktu di MU gitu ya. Pas jatuh kakinya terlalu lurus sehingga menyebabkan cedera di ligamennya. Nah, dari situ teman-teman nanti bisa menentukan kemungkinan terjadinya ada di mana cederanya itu. Entah itu ada di ototnya atau mungkin di ligamennya atau mungkin ada di tulangnya atau mungkin di semuanya. Bisa jadi ya. Nah, supaya kita bisa lebih detail cederanya ada di bagian mana, kita perlu mengarahkan pasien itu untuk melakukan screening. Biasanya supaya lebih detail ya. Kalau di rumah sakit itu ada MRI, seperti di screening di bagian lututnya gitu. Jadi semuanya akan ketahuan cederanya ada di mana. Oh, ternyata misal dari gerakan tersebut cederanya ada di ligamen ACL-nya, mengalami robekan, misal setelah di screening gitu ya. Atau mungkin oh ternyata cederanya hanya di otot quadricep di bagian depan ya, otot quadricep di sini. Atau mungkin ada yang mengalami spasme di bagian hamstringnya saja. Nah, seperti itu bisa dilihat melalui screening dengan menggunakan MRI. Nah, pentingnya patofisiologi dengan penguasaan mata kuliah anatomi seperti itu ya. Teman-teman bisa membayangkan di mana kejadian cedera itu bisa kita sebagai apa istilahnya jawaban sementara gitu atau diagnosa. Nah, kemudian nanti kalau misal diagnosanya sudah tepat dilakukan dengan screening secara menyeluruh, nanti baru kita biasanya terapis sport massage atau mungkin sport trainer atau sport terapis itu bisa menentukan jenis terapi apa yang bisa diberikan ke pasiennya. Sampai di sini tadi, ini gambaran secara keseluruhan ya tentang pentingnya patofisiologi, pentingnya mata kuliah anatomi bagi seorang sport terapis nantinya kalau misal ingin menguasai, bisa mengidentifikasi cedera itu ya, atau bisa memberikan patofisiologi cedera sesuai dengan tempatnya yang mengalami cedera. Nah, komponen utama yang harus dikuasai adalah bisa memahami anatomi. Secara kesimpulannya seperti itu. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang bingung? Vera, ada yang mau ditanyakan?
Tidak, Pak, tidak. Semua jelas. Sudah jelas. Oke, tugas individu. Meskipun kita belum mempelajari secara keseluruhan terkait dengan sport massage, tapi kita akan belajar memahami terlebih dahulu ya. Silahkan nanti di pertemuan selanjutnya yang berkenan atau ingin mendapatkan poin khusus gitu ya. Kelihatan kan di sini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Ya, kalau kelihatan silahkan. Teman-teman nanti boleh dicatat atau di foto atau di screenshot terkait dengan tugas individu di sini. Nanti kita akan jadi pembahasan di pertemuan selanjutnya ya. Tentang analisis patofisiologi cedera, strain. Strain itu otot ya. Yang terjadi pada sendi bahu. Nah, nanti teman-teman silahkan diidentifikasi. Poin pentingnya adalah tentang anatomi. Tulang, otot, ligamen yang ada di bahu. Gerak anatomi sendi bahu seperti apa yang ingin presentasi minggu depan boleh dipersiapkan. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik. Kalau sudah, baik. Dari materi yang Pak Yulius sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada kesulitan misal? Kalau sudah cukup jelas, nanti kita bisa masuk ke materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Cukup, Baik, Pak. kalau misal sudah cukup, ya Sandu terima kasih. Teman-teman silahkan untuk on cam. Kita akan tutup pertemuan dengan tutup screenshot ya kehadiran. Jadi Pak, tidak maaf bisa. tadi Tias WA. Tadi Tias WA saya katanya suruh ngizinin soalnya nggak ada sinyal si Tiasnya baru di Gunung Kidul katanya. Oke, ya nanti bisa presensi secara disia kalau misal memungkinkan ya. Tapi nanti saya screenshot di sini sudah ada presensi yang teman-teman yang hadir dan juga mungkin yang izin nanti bisa disampaikan di grup. Oke, silakan yang bisa on cam. Pak Idris screenshot terlebih dahulu. Oke, 3, 2, 1. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Semoga materi yang Pak Yus sampaikan nanti bisa menjadi tambahan informasi dan pengetahuan untuk teman-teman ya dalam mengawali perkuliahan selanjutnya. Oke, teman-teman, saya cukupkan perkuliahan pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di kampus 2 ya untuk perkuliahan teori ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Hati-hati Pak besok. Yap. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Saya tutup. Ya Pak.